Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Refilda Maila Justitiana. Saya adalah mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan teman-teman informasi mengenai pengkajian tentang sehat mental pada bayi, yaitu berusia 0-18 bulan. Berikut videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Refilda, perawat yang berjaga pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Ningsih. Oh, Ibu Ningsih. Baik. Saya boleh tanya juga, Bu? Ini anaknya namanya siapa? Namanya Lia. Oh, namanya Lia. Usianya berapa bulan, Bu? Baru 7 bulan, Mbak. 7 bulan ya, Bu. Kemudian tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian nih, Bu, terkait dengan sehat mental pada Dek Lia ini, karena Dek Lia kan umurnya masih rentang 0-18 bulan ya, Bu. Iya. Masih bayi dibilangnya. Nah, untuk waktunya nanti sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, baik. Baik, Ibu, kita mulai sekarang ya. Ya, Mbak. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu, bayi itu bisa disebut bayi adalah ketika anak yang baru lahir dan itu berusia rentang 0-18 bulan, Bu. Nah, memang bayi kan juga salah satu ciri-cirinya tuh sering nangis ya, Bu. Iya. Nah, itu normal. Jadi kadang itu ada beberapa ibu yang kalau bayinya nangis tuh malah jadi gimana ya, Bu? Jadi khawatir dan merasa terganggu juga, Bu, kadang. Nah, itu memang normal, malah sehat tandanya. Kemudian bayi itu juga dia suka, Bu, mendengarkan musik. Jadi sekarang kita mulai saja ya, Bu, pengkajiannya. Untuk yang pertama, kalau misalkan ini nangis nggak, Bu, kalau misalkan pisah sama ibunya, terus pas nangis itu seperti mencengkram tangan ibunya nggak? Iya, Mbak. Oh gitu ya, Bu ya. Kemudian suka mendengarkan musik nggak, Bu? Ini si adik. Iya, suka murotalan. Suka murotalan. Kemudian kalau misalkan nih, kan kebanyakan bayi itu ketika digendong sama orang yang nggak kenal itu suka nangis. Lah, kalau Dek Lia ini gimana, Bu? Tergantung orangnya sih ya, Mbak. Kalau misalnya masih saudara deket, ya kadang ada yang rewel, kadang ada yang enggak. Ya, Bu, baik. Kemudian kalau pas nangis nih, Bu, pas dibujuknya itu tipe yang gampang atau yang susah gitu? Kalau ini lumayan gampang sih, Mbak. Lumayan gampang ya, Bu. Kemudian kalau adiknya nih lapar, haus, atau sakit, kan ya namanya bayi belum bisa berbicara ya, Bu. Apakah Dek Lia tuh nangis gitu? Iya. Nangis ya, Bu. Jadi biar seperti ngasih tanda ke ibu ya, Bu, gitu. Kemudian kalau misalkan ibu manggil nama Dek Lia nih, Dek Lia gitu, adiknya tuh langsung mencari keberadaan ibu nggak, Bu? Iya. Langsung tengok-tengok gitu ya, Bu? Iya. Ya, kemudian kalau diajak bicara nih misalnya sama orang lain gitu, suka memalingkan wajahnya nggak, Bu, sambil nangis gitu? Iya. Iya ya, Bu. Kemudian kalau diajak main responnya gimana? Responnya ngerespon baik, Mbak. Ya, misalnya diajak tepuk-tepuk. Seneng ya, Bu ya. Kemudian kalau pas dikasih mainan itu meraihnya atau malah mendorong mainannya gitu, Bu? Meraih, sejauh ini sih ya. meraih. Kemudian, Bu, ini tadi kan pertanyaan mengenai Dek Lianya, kemampuan Dek Lianya. Selanjutnya saya akan memberikan Ibu pertanyaan nih terkait dengan keluarga. Yang pertama itu kira-kira Ibu dan keluarga langsung sigap nggak ketika adik Lia tuh nangis, langsung sigap menggendong gitu? Iyalah, Mbak, jelas. Ya, kalau misalkan adik Lia nih tadi kan katanya kalau lapar, haus, sakit itu kan menangis. Lah, kira-kira Ibu langsung menyusui atau gimana, Bu? Iya. Oh, langsung Kalau pas menyusui saya ya. lagi di rumah ya, iya. Kemudian kalau misalkan nih namanya bayi kan suka ngompol ya, Bu. Pasti pakai popok atau pampers. Lah, Ibu itu telaten nggak, rajin nggak, Bu, buat ganti kalau misalkan sudah penuh? Ya, telaten lah, Mbak.
telaten ya. Kemudian gimana sih cara ibu untuk menjaga keamanan bayi pas lagi tidur? Kadang pakai box gitu ya mbak, biar nggak jatuh. Terus kadang kalau misalnya di kasur ya dipalang-palangin pakai bantal gitu biar nggak jatuh. Oh gitu. Kemudian ibu, kalau misalkan adik sakit, apakah ibu langsung bergegas untuk memeriksakan adik? Iya mbak, langsung saya bawa ke dokter anak yang spesialis. Kalau misalnya kepepet ya ke rumah sakit atau puskesmas. Kemudian ibu selalu mengajak bicara bayi nggak, kayak berinteraksi gitu? Iya, selalu sering. Iya bu, jadi biar kayak lebih ada ikatan yang dekat gitu ya bu, Iya, sama betul. bayi. Kemudian bu, saya mau tanya, bagaimana sih respon keluarga kalau misalkan lihat tuh lagi rewel gitu? Ya sabar sih ya mbak, kalau saya sama bapaknya tuh masih sabar. Tapi kalau kakaknya mungkin masih ada rasa-rasa cemburu gitu sama adiknya. Jadi kadang gak suka keberisikan. Jadi memang menghadapi bayi itu harus lebih sabar bu, karena kan namanya bayi masih butuh pengasuhan orang tua secara full gitu ya istilahnya. Kalau nangis juga harus benar-benar langsung sigap gitu. Kalau misalkan kakaknya cemburu juga kalau bisa diharapkan selaku orang tua itu ibu dan suami itu adil dalam memperlakukan. Kemudian bu, apakah ibu pernah melampiaskan kemarahan ibu gitu loh bu sama adik? Enggak pernah sih mbak sejauh ini. Nggak pernah ya bu? Iya. Kemudian kalau ibu sering diskusi nggak sama suami terkait dengan kesehatan bayi? Iya, sering, selalu malah. Begitu. Baik ibu, itu tadi pertanyaan yang bisa saya sampaikan terkait pengkajian. Dari kesimpulan yang saya dapat, adik Lia ini memang sudah siap untuk terus bertumbuh ya bu. Tetap diperhatikan bagaimana tumbuh kembangnya, terus juga untuk pola asuh yang sudah baik ditingkatkan bu. Tapi kalau misalkan memang masih ada yang kurang, ya mohon untuk diperbaiki lagi. Begitu nggih bu ya? Iya mbak. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.